Selamat pagi, saya Iren Conopi Inastasia Siombing dengan NIM A1E12300R001. Di sini saya membuat video mengenai laporan trajektori lapangan saya dalam mata kuliah Evaluasi dan Diagnosis Kesulitan Belajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Baik, dalam video ini saya menggunakan alat bantu yaitu laptop dan juga HP untuk membantu jalannya presentasi saya ini. Baik, saya sudah melakukan wawancara yaitu kepada si anak yang berinisial MV dan kepada ibu dan juga ibu guru dari si anak. Baik, untuk yang pertama kali dalam proses wawancara berjalan dengan baik, di mana saat saya melakukan wawancara, anak dapat menerima dengan baik, dan juga dengan ibu sebagai orang tua, ibu juga mau terbuka, ibu mau membantu jalannya proses ini dengan baik. Begitu pula dengan ibu guru. Nah, untuk ibu gurunya ini saya mewawancarai dari wali kelas si anak karena belum ada guru BK di SD si anak. Untuk profil anak yaitu berinisial MV. Selanjutnya dugaan kesulitan belajar. Nah, dari dugaan kesulitan belajar ini saya melihat dari aspek kognitif si anak, di mana si anak mengalami konsentrasinya kurang dalam memahami soal-soal matematika yang panjang, sehingga dalam berhitung si anak susah untuk sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh guru si anak tersebut. Dia masih merasa kurang dengan waktu yang sudah diberikan oleh gurunya. Nah, untuk dugaan kesulitan belajar yang dialami si anak, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kesulitan belajar berhitung atau biasa disebut dengan diskalkulia. Untuk penanganan yang telah dilakukan, orang tua sudah melakukan penanganan yang sebagaimana orang tua sudah mengerti, di mana orang tua membuat gambar-gambar, membuat huruf-huruf dan angka-angka sesuai dengan seusianya gitu. Dimana di dinding kamar si anak itu diletakkan angka-angka yang dapat membantu si anak untuk mengingat lebih baik lagi. Nah, untuk hal itu orang tua juga memberikan bantuan, yaitu jika anak sudah pulang dari sekolah, si ibu mengulang, bertanya kembali kepada si anak, apa yang kalian pelajari di sekolah, sehingga bila si anak mengatakan dan dia bilang kalau dia kurang paham di dalam hitung-hitungan itu, si orang tua si anak mengulang kembali materi yang sudah dia pelajari di sekolah. Begitu pula dengan gurunya. Gurunya melihat karena potensi si anak kurang untuk berhitung, jadi guru ini mengulang kembali apa yang anak ini kurang mengerti gitu. Misalnya dalam mengerjakan soal, ibu ini membantu mengulang kembali materi untuk si anak agar lebih paham lagi. Begitu, dan juga orang tua memfasilitasi handphone agar si anak dan orang tua melihat video-video cara pembelajaran di YouTube, ujar si ibu. Untuk fokus tinjauan. Nah, untuk fokus tinjauan ini ada dua, yaitu perkembangan dan akademik. Untuk perkembangan si anak atau developmental learning disability, perkembangan si anak ini baik, dimana tidak ada masalah dalam perkembangan si anak.
semua berjalan sesuai dengan seusianya. Selanjutnya tentang akademik. Nah, dalam akademik ini semuanya baik, hanya saja si anak tidak pernah masuk 10 besar dalam masa sekolahnya, tetapi dia bisa mengikuti pembelajaran atau pemahaman materi yang lainnya seperti teman-temannya. Hanya saja kurang dalam konsentrasi di berhitung untuk mengerjakan soal-soal yang panjang. Dalam identifikasi kesulitan belajar, di sini ada tiga aspek. Pertama yaitu tinjauan dalam diri anak. Nah, dalam tinjauan diri anak ini banyak beberapa pertanyaan yang sudah diajukan sehingga mendapatkan informasi. Nah, untuk dalam tinjauan dalam diri anak, dari potensi si anak bisa dilihat. Misalnya dalam berfungsinya otak, kesulitan belajar yang dialami si anak bukan dari tidak berfungsinya otak, hanya saja kurangnya konsentrasi dari si anak. Selanjutnya, apakah gangguan belajar ini tingkatnya tinggi atau masih rendah? Nah, untuk tingkat dari gangguan kesulitan belajar si anak ini masih rendah, karena dia masih bisa mengerjakan soal-soal yang memang tidak panjang. Hanya saja jika soal-soal contohnya perkalian atau penjumlahan atau pembagian, dimana si anak ini sulit untuk memahami jika soalnya itu panjang, sehingga dia cepat jenuh, sehingga konsentrasinya itu terganggu. Untuk kesulitan belajar ini masuk di dalam kesulitan belajar nonverbal, karena ini adalah kesulitan belajar diskalkulia. Selanjutnya, apakah ada gangguan auditory, visual, atau psikomotorik, gangguan modalitas indrawi? Tidak ada, karena modalitas indrawinya baik semua, dari telinga, dari mata, dari semua indrawinya itu berjalan dengan baik. Nah, untuk jenis kesulitan belajarnya adalah diskalkulia. Tingkat kesulitannya itu masih tergolong rendah, sesuai dengan yang sudah dibahas tadi, bahwa si anak ini mengalami konsentrasi yang cukup kurang untuk dia memahami soal-soal yang panjang. Untuk perkembangan kepribadian, si anak memang masih ketergantungan oleh orang tuanya, tetapi dia memiliki potensi dalam diri untuk belajar kembali mengulang materi-materinya, walaupun masih dengan dorongan terus dari orang tuanya. Untuk hal ini, anak tidak mengalami gangguan psikomotorik, semuanya bagus. Dan untuk gangguan karakteropati atau anak mengalami kemalasan itu tidak ada, karena si anak memiliki potensi dalam dirinya untuk mau memulai dan belajar. Temperamen ya ada sedikit seperti anak seusianya. Si anak juga masih termasuk emosi yang tergolong wajar karena di usia anak-anak. Nah, dari tinjauan diri anak dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada faktor yang terlalu terlihat bahwa si anak ini mengalami dari dirinya sendiri. Hanya saja kurangnya konsentrasi dalam diri anak, kurangnya konsentrasi yang dimiliki anak untuk mengerjakan soal-soal yang panjang tersebut. Nah, untuk tinjauan lingkungan anak, nah dalam lingkungan anak ini pengaruh masyarakat seperti masuk sekolah tidak teratur atau tidak disiplin atau sering pindah. Ada faktor yaitu si anak mengalami perbedaan sekolah karena sebelumnya si anak itu tinggal di daerah dusun yang dimana sekolahnya itu letaknya di dusun, sehingga perbedaan dalam cara belajarnya pun berbeda.
setelah itu si anak pindah ke desa yang lebih maju sedikit dibanding dengan dusun yang dia tempati sebelumnya. Nah, di dalam sekolah yang baru ini dia menjadi sedikit kaget karena perbedaan mungkin dalam cara belajar atau penyampaian dari seorang gurunya. Nah, untuk keterlambatan pedagogis dan moral seperti kurang pendidikan dan bimbingan orang tua atau tidak ada norma susila peraturan. Nah, dalam hal ini tidak ada karena si anak memiliki orang tua yang cukup berpendidikan. Nah, orang tua pun tidak ada seperti memiliki karakter neoritis atau menuntut gitu. Karena sesuai dengan kemauan si anak, orang tua memberikan kebebasan sesuai dengan kemauan si anak, tetapi dengan pengawasan dari orang tua si anak. Faktor instrumental atau sarana prasarana belajar si anak. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa dalam masa wawancara, orang tua, guru dan si anak pun berbicara bahwa di dalam sekolah itu masih kurang sarana dan prasarana. Di dalam kelas si anak masih kurang misalnya seperti proyektor, TV smart ataupun laptop untuk setiap guru bisa menjelaskan dengan alat bantu tersebut. Jadi masih menggunakan alat tulis atau papan tulis. Sedangkan si anak ini lebih mudah memahami jika dia dapat melihat dengan alat bantuan seperti proyektor tadi, laptop, sehingga guru itu memberikan bantuan supaya anak dapat melihat, mendengarkan, dan meresapi secara bagus dan mudah dipahami. Nah, dari tinjauan lingkungan anak ini, dari sekolahnya, dari masyarakatnya, itu memang berpengaruh karena si anak memiliki konsentrasi, dia lebih mudah untuk memahami jika dia memiliki bantuan dari alat-alat elektronik seperti itu. Nah, untuk penelaahan masalah, di sini ada kependidikan, psikologis, kesehatan atau fisik, sosial, dan mengeksplorasi. Nah, dalam hal penelaahan masalah ini di kependidikan, dalam hasil belajar si anak cukup baik. Anak dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan teman-temannya. Hanya saja dalam berhitung dengan cepat, si anak mengalami kesulitan di bagian itu. Nah, untuk perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata teman sekelasnya, perbandingannya tidak terlalu jauh karena anak dapat mengikuti di mata pelajaran yang lainnya. Di dalam matematika ini, dalam berhitung, dia memang sedikit lebih kurang berkonsentrasi. Kaitan hasil belajar saat ini dengan yang pernah dicapai. Nah, kaitannya ini tidak terlalu jauh untuk perkembangannya, tetapi dalam perkembangan ini sudah termasuk yang lebih baik lagi. Untuk komposisi kegiatan-kegiatan kurikuler ini sesuai dengan kemampuan si anak, sehingga anak dapat beradaptasi dengan baik di dalam kurikuler yang ada di sekolah, sehingga tidak memberatkan si anak. Untuk ruang belajar di rumah dan di sekolah memudahkan si anak untuk berekspresi, karena dari penjelasan hasil wawancara dengan guru itu memberikan waktu untuk si anak-anak murid memilih tempat duduk. Misalnya tempat duduk yang seharusnya dia di pojok depan, dia mau pindah di belakang, itu diperbolehkan dengan kurun waktu yang ada. Dan setelah waktu yang sudah disepakati habis, guru memberikan tempat duduk sesuai dengan yang semula. Nah, untuk di rumah
Ibu juga memperbolehkan anak berekspresi untuk dia memberikan kenyamanan si anak, sehingga anak dapat melakukan apa yang dapat ia gunakan supaya dia itu merasa nyaman dalam belajar. Untuk ventilasi di sekolah dan di rumah, terdapat ventilasi yang cukup untuk si anak dapat menghirup oksigen dengan baik. Nah, untuk tempat belajar, tempat belajarnya ini di tempat yang cukup sunyi, jauh dari jalan raya, karena kan ini di desa, jadi masih asri, sunyi seperti itu. Untuk keadaan di kelasnya, untuk keadaan di kelas ini dicampur antara perbandingan pria dan wanita, sehingga anak-anak dapat berkolaborasi dan bisa menyatukan, mengkolaborasi, beradaptasi dengan teman-teman selain dengan jenisnya. Nah, untuk sarana di sekolah seperti air, kantin, toiletnya itu memadai, karena di sekolah sesuai dengan yang guru dan si murid, si anak katakan bahwa di sekolahnya itu memiliki toilet yang cukup banyak dan bersih. Nah, itu untuk kependidikan, di bagian penelaahan kependidikan. Nah, untuk psikologis, dalam psikologis si anak ini, anak belum pernah melakukan tes IQ atau mengecek tingkat kecerdasan secara umum, karena keadaan di desa dan guru juga belum terlalu paham tentang tes IQ untuk anak usia SD, dan juga belum adanya guru BK, sehingga membuat belum adanya tes IQ di sekolah tersebut. Untuk kemampuan aktual, terrealisasi bakat khusus yang dimiliki atau minat yang berkembang itu bernyanyi. Dimana si anak memiliki hobi bernyanyi, dia mau bernyanyi di dalam gereja sesuai dengan hobi yang sudah saya tanyakan kepada si anak. Jadi dalam potensi yang dimiliki si anak ini, orang tua pun mendukung gitu. Orang tua mensupport anak tersebut untuk lebih lagi menjelajahi dari hobi si anak tersebut. Nah, untuk perhatian dan konsentrasi dalam belajar pada satu bidang studi atau keseluruhan. Nah, untuk konsentrasi ini, si anak memiliki konsentrasi yang kurang hanya di dalam berhitung, dalam mengerjakan soal-soal matematika yang cukup panjang dan membuat si anak itu jenuh. Untuk soal-soal dalam studi lain, dia tidak memiliki kurangnya konsentrasi, tidak, hanya saja di dalam mengerjakan soal-soal yang berhitung tersebut. Untuk motivasi belajar si anak ini baik, karena dorongan dari orang tua untuk, seperti contohnya yang pulang sekolah mau orang tua membantu mengulang kembali, menanyakan apa yang MV lakukan di sekolah, apa yang kurang MV tahu gitu, sehingga anak ini terdorong dari dirinya untuk lebih lagi belajar dan mau belajar dalam hal-hal yang belum dia ketahui. Untuk perasaan emosi dalam memahami diri, perasaan emosi memahami diri si anak ini, anak memiliki jiwa ambisius, karena si anak memiliki potensi dalam diri bahwa dia percaya diri, dia bisa melakukan dan belajar sehingga ia dapat mencapai apa yang ingin dia capai. Nah, dalam pendidikan ini si anak tahu untuk dalam mengkontrol emosi dalam dia mengerjakan, sehingga emosinya itu membantu membangkitkan motivasi si anak. Untuk fisik dan kesehatan. Nah, untuk fisik dan kesehatan ini, dalam kondisi indrawinya semua berfungsi dengan bagus, tidak ada hambatan. Semua menjadi faktor pendukung yang bagus tanpa ada hambatan untuk menjadi faktor si anak mengalami
kesulitan belajar diskalkulia itu atau yang lainnya. Nah, untuk makanan yang dikonsumsi si anak tercukupi karena orang tua juga memberikan vitamin, contohnya vitamin seperti untuk otak dan ketahanan tubuh. Dan untuk lahir si anak ini normal tanpa ada prematur dan tidak ada memiliki riwayat penyakit kronis ataupun penyakit kronis yang dialami baru-baru ini, tidak ada. Untuk sosialnya, dalam karakteristik orang tua, falsafah hidup, pekerjaan, status sosial, tingkat pendidikan, dan penerapan pola asuh, sikap orang tua terhadap anak ini baik. Di mana orang tua memberikan motivasi kepada si anak karena orang tuanya juga termasuk orang tua yang berpendidikan. Orang tua si anak itu adalah orang tua yang berpendidikan. Contohnya si ayah lulus sarjana atau strata 1. Orang tua si anak ini memiliki status sosial ekonomi yang cukup baik, walaupun di masa mereka sekolah itu mereka sulit. Tetapi setelah mereka menikah, mereka berjuang bersama sehingga kehidupan ekonomi keluarga mereka sekarang lebih baik lagi, dapat mendukung untuk sekolah si anak, untuk makanan yang lebih bergizi kepada si anak. Tentang sifat over ambisius, nah ini tidak ada karena orang tua lebih ke membebaskan si anak dengan pengawasan yang cukup baik dari orang tua. Begitu pula dengan karakteristik ayah. Nah, ayah ini termasuk seorang ayah yang loyal, pekerja keras dan ulet. Karena si ayah dan si anak jarang bertemu, hanya bertemu 1 kali seminggu. Tetapi dari hasil wawancara itu bahwa si anak dan si ibu berkata bahwa si ayah ini melakukan komunikasi terus-menerus kepada si anak untuk melihat potensi yang sudah dimiliki si anak ini. Nah, dalam bekerja keras ini, ayah ini bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dan yang harus dilakukan si anak. Misalnya dalam makanan-makanan gitu kan. Si ibu pun mendapatkan materi yang cukup untuk memberikan anak-anak makanan yang bergizi untuk membantu daya tahan tubuh dan otak dari anak-anak mereka. Selanjutnya, untuk keluarga ini hanya memiliki 3 anak, dan anak yang saya wawancarain ini adalah anak pertama. Dia memiliki 2 adik. Untuk hubungan orang tua dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan itu berpengaruh karena orang tua tinggal di kalangan teman-teman yang bekerja itu adalah teman-teman yang berpendidikan juga, sehingga anak-anak mereka pun sama memiliki sifat-sifat ambisius. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa si anak yang berinisial MV ini dia merupakan anak yang memiliki jiwa yang ambisius. Dia jiwa yang memiliki potensi yang mau terus maju untuk dia dapat memahami dari materi-materi yang belum dia mengerti itu. Dalam jiwa si anak, dalam dorongan dari orang tua, dari wali kelas, itu pun menjadi motivasi untuk si anak. Nah, untuk saran orang tua yaitu orang tua lebih lagi mempertahankan untuk memotivasi si anak supaya si anak itu lebih lagi dapat mengapresiasi dirinya, supaya dia lebih lagi untuk maju mempelajari dari materi-materi yang sudah ia pelajari. Dan untuk guru wali kelas, nah guru wali kelasnya ini lebih lagi mempertahankan seperti apa yang sudah ibu lakukan, bahwa ibu sudah mau mengulang materi-materi yang si anak ini belum mengerti. Ibu mau mengulangnya kembali supaya anak ini lebih memahaminya. Oke, demikianlah
dari hasil trajektori lapangan saya, biarlah dalam pemaparan materi ini, jika dalam penyampaian saya kurang memuaskan, ada kata-kata yang tidak baik, saya meminta maaf. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD, untuk ilmu yang sudah Bapak berikan kepada saya 1 semester ini. Biarlah ilmu yang Bapak berikan bisa dapat saya mengerti, sehingga saya menjadi pribadi yang dapat mengaplikasikannya kepada diri saya ataupun kepada masyarakat. Terima kasih, saya ucapkan selamat pagi. Audio Jungle.